Shalom, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan hadir dalam hati kami, pikiran kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa firman-Mu kami akan berjalan dalam kesesatan, dalam kegelapan, bahkan dalam kebimbangan. Firman-Mu yang terus menuntun kaki kami sehingga kami terus melangkah mengikuti jejak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada hari ini, dipimpin bukan dibiarkan. Itulah Tuhan kita ya. Dia memimpin kita, Dia tidak membiarkan kita. Dan ayat ini menegaskan bahwa hidup orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa yang menjadi penegasan akan janji Tuhan dan peran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menetapkan, menopang dan menuntun kita. Ya, Tuhan telah menetapkan kita untuk diselamatkan. Ya, Tuhan yang terus akan menopang kehidupan kita. Dikatakan bahkan ketika jatuh tak akan sampai tergeletak. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang terus menopang kita. Manusia itu rapuh, manusia itu punya banyak kelemahan. Manusia di saat-saat tertentu sudah dikasih Tuhan tidak berdaya, tapi ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang terus pegang kita dan terus menuntun kita pada jalan-jalan Tuhan ya. Inilah bukti nyata bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Dia tidak menciptakan kita terus membiarkan kita hidup sendiri dengan kekuatan kita, dengan semau kita. Dia nggak biarkan kita. Dia terus tetap intervensi dalam seluruh kehidupan kita. Yang paling penting kita mau membiarkan diri dituntun, disertai, ditopang, dijagai, dilindungi. Ini artinya bahwa hidup kita harus benar-benar secara total kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di sanalah kita akan mengalami bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menetapkan, menopang dan menuntun kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hidup orang percaya, hidup umat Tuhan, kita, gitu ya, hidup kita itu selalu dalam perhatian Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mempedulikan kita sampai hal-hal yang kecil, yang mungkin bagi kita tuh sesuatu yang kita nggak pedulikan gitu ya, tapi Tuhan peduli dengan hal-hal yang sekecil apapun dari kehidupan kita. Saya sungguh merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan peduli dalam hidup saya, bukan hanya dalam perkara-perkara besar begitu ya, bukan hanya dalam perkara-perkara yang secara manusia kita anggap kita nggak sanggup lakukan dan kita serahkan kepada Tuhan, baru Tuhan terlibat di dalamnya dan kita melihat bahwa
itu mujizat Tuhan, itu karya Tuhan yang dahsyat. Tapi untuk hal-hal yang kecil sekalipun dari hidup kita, itu Tuhan perhatikan, Tuhan pedulikan. Termasuk dalam organ tubuh kita kan digambarkan dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, ada nggak di antara kita yang bisa tahu berapa jumlah rambut di kepala kita ya? Berapa jumlah helai rambut di kepala kita? Nggak ada, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya, kecuali mungkin orang botak bilang, ya saya tahu ketika dia botakin memang nggak ada satu helai pun rambut di kepalanya begitu ya. Tapi kita yang masih punya rambut, ya mau setipis apapun rambut kita, saya yakin nggak ada di antara kita yang catat, oh ya hari ini rambut saya umpamanya jumlahnya 1000 helai. 1 bulan ke depan rambut saya berkurang umpamanya 5, jadi tinggal 995 helai. Nggak ada, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tapi Tuhan menggambarkan bagaimana dia betul-betul memperhatikan dan mempedulikan kita. Itu dia gambarkan dengan bahwa rambut yang ada di kepala kita pun semuanya Tuhan tahu dan terhitung semuanya bagi Tuhan. Ini sesuatu yang seharusnya membuat kita ya jangan takut, jangan lagi ragu gitu ya untuk melangkah ke depan. Kita mungkin dia berpikir bagaimana dengan masa depan saya, ini anak-anak muda begitu ya, adik-adik, youth, teens, dan ya yang masih merasa bahwa masa depannya itu masih belum jelas, masih panjang ya, jadi ya belum sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk hidup lebih baik lagi, hidup sesukanya, hidup semaunya. Dan bahkan mungkin ada yang sudah takut dengan masa depannya, umurnya masih muda tapi takut akan masa depannya. Ya ini banyak ya, banyak terjadi seperti itu. Saya pernah mengajar SMP, SMA, mengajar agama. Ya ketika saya coba tanya ke siswa-siswa saya, ya banyak di antara mereka yang walaupun dari keluarga yang berkecukupan, keluarga mampu begitu ya, karena saya ngajar waktu itu di sekolah Nasional Plus begitu ya, yang SPP-nya mahal, artinya orang tua itu sanggup membiayai studi mereka sampai dimanapun. Dan banyak di antara murid-murid kami waktu itu yang lanjutkan kuliah itu ke luar negeri ya, termasuk ke Eropa, ke Jepang, ke Korea dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya akan masa depannya, mereka juga takut, mereka juga khawatir. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seharusnya kita nggak takut ketika kita percaya bahwa Tuhanlah yang pimpin langkah hidup kita, dan Tuhanlah yang terus ada bersama dengan kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita dengan kekuatan kita sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Ini digambarkan dengan bagaimana Tuhan betul-betul peduli dan memperhatikan kita ya. Kita lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit aja Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Apalagi kita ya, yang jauh lebih berharga dari burung pipit. Ini bukan pernyataan saya ya, ini pernyataan Alkitab. Bukan berarti mengabaikan atau mengecilkan burung pipit. Tapi memang Tuhan bilang kita lebih berharga dari burung pipit kok. Burung pipit aja Tuhan perhatikan, apalagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Tuhan menyertai kita sampai akhir. Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita itu bukan setengah perjalanan, atau bukan 1/4 perjalanan, atau 3/4 perjalanan. Tuhan menyertai kita sampai akhir. Sampai akhir kapan? Ya sampai akhir nanti kita bersama-sama dengan Dia. Jadi percayalah bahwa sepanjang hidup kita ada divine direction ya, ada tuntunan ilahi, ada penyertaan ilahi. Itulah yang membuat kita tetap optimis menjalani kehidupan ini ya. Hidup di dunia ini sementara, yang sementara ini Tuhan tetap sertai kita.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan pada hari ini. Kami terus mau pegang itu dan kami mau terus percayai itu. Firman-Mu yang terus menjadi dasar dalam seluruh kehidupan kami. Kami yang masih takut akan masa depan, kami yang masih takut akan kehidupan kami di dunia ini, hari ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kami dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau berkati semua umat Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.